punya istri pintar, cerdas, sekolahnya tinggi, kalau dia hanya didiamkan di rumah Pak Ustadz, dengan kegiatan itu dia mengganggu kewajibannya kepada suami, akhirnya rumah tangga terbengkalai. Jangan. Jadi sepanjang itu ada kegiatan tidak bertentangan dengan fitrah sang istri, misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Pak Ustadz, apakah zalim jika sang suami punya istri pintar, cerdas, sekolahnya tinggi, kalau dia hanya didiamkan di rumah Pak Ustadz? Oke, ya, aku tidak butuh Pak Ustadz penghasilan istri. Aku sudah cukup dengan penghasilanku. Aku bisa menanggung tanggung jawab nafkahku kepada keluargaku Pak Ustadz. Apakah aku zalim Pak Ustadz jika aku terus memberikan kewajiban kepada istri di rumah saja? Tidak zalim. Pertama, saudaraku rahimakumullah, beri istri kegiatan yang bermanfaat di rumah. Misalnya oleh suami disediakan suatu komunitas dengan ilmunya, misalnya apa ilmu yang bisa laksanakan, silahkan dia beri kegiatan, tapi sepanjang kegiatan itu tidak mengganggu kewajiban istri. Tapi kalau ternyata dengan kegiatan itu dia mengganggu kewajibannya kepada suami, akhirnya rumah tangga terbengkalai, jangan. Jadi sepanjang itu ada kegiatan tidak bertentangan dengan fitrah sang istri, misalnya dia suruh bekerja bangunan, suruh bekerja sebagai kernek di bus, itu bertentangan sudah. Suruh istilah dengan manusia, itu bertentangan. Dia sepanjang dia masih kegiatannya misalnya memberikan pelatihan, memberikan ini, silahkan. Dan sepanjang pun tidak terikat waktu, sehingga suami butuh kapan saja bisa di-cut, bisa diambil, bisa diajak dan seterusnya. Itu makanya suami yang cerdas cariin istri kegiatan yang itu seperti freelance, kapan aja dia bisa putuskan, kapan aja dia bisa pergi, ketimbang dia jadi pegawai. Kalau jadi pegawai dia terikat kantor, nanti disuruh bosnya, disuruh oleh perusahaannya, suami nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau dibuka kegiatan-kegiatan yang mencerdaskan istrinya, tetap menjaga ilmunya, maka di sini ada dua pahala. Pertama, pahala memberikan kemerdekaan istrinya. Kedua, pahala suami memfasilitasi pekerjaan amal soleh untuk istrinya. Misalnya ada amal sosial yang dia tidak terikat waktu, kapan aja dia boleh kerjakan. Atau mungkin sekarang bisa membuka amal online, dia bisa berceramah, memberikan panduan dan seterusnya. Itu silahkan, nggak ada masalah. Karena itu tujuannya sebetulnya supaya pertama, ilmu istri tidak hilang. Kedua, supaya dia bermanfaat. Ini yang paling penting, bermanfaat itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau harta suami nggak butuh, ya sudah, aman. Kalau dia nggak butuh harta istri, itu aman. Biarkan istri juga berkreasi. Nah, kalau ternyata dengan izin Allah tiba-tiba istrinya membuka toko online, dia bisa bisnis online dan ternyata kaya raya, nggak apa-apa sepanjang tidak mengganggu kewajibannya pada suami. Misalnya dia di rumah bisa buka bisnis online, masya Allah, dia penghasilannya banyak sekali, bahkan dihitung-hitung lebih besar penghasilan istri, nggak ada masalah. Pokoknya intinya ingat, jangan sampai dia meninggalkan tugas istri di rumah. Pekerjaan apapun, kalau ternyata itu akan mengganggu kewajibannya di rumah, maka tinggalkan. Karena rumah adalah pokok. Rumah adalah pokok. Suami pokok, istri pokok, anak pokok. Kita harus jadikan ini sebagai fondasi. Nah, bukan seorang suami yang baik misalnya demi pekerjaan korbankan keluarga, itu salah. Demi pekerjaan korbankan rumah tangga, salah. Kita pekerjaan bisa dicari, tapi rumah tangga ini paling mahal dalam hidup kita. Silahkan diputus di pekerjaan, gak ada masalah. Dipecat, gak ada masalah. Yang penting tetap aku utuh bersama rumah tanggaku. Itulah prinsip dalam hidup rumah tangga kita. Makanya kata Allah apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan rumah tanggamu dari api neraka. Jadi ini
rumah kita. Ini jalan kita ke surga. Makanya baiti jannati, rumahku surgaku. Karena dari rumah kita bisa masuk surga. Nah, ini dia saudaraku rahimakumullah. Karena itu sekarang banyak orang salah paham. Dia anggap rumah tangga itu sampingan. Itu salah. Rumah tangga ini pokok. Ini rumah kita. Ini bersama anak kita. Jangan dikorbankan di rumah. Dalam kondisi apapun kita bertahan. Di tengah gelombang lautan yang begitu kejamnya sekalipun, tetap bertahan kita bersama rumah tangga kita. Tetap kita bertahan. Begitulah kita hidup yang sebenarnya. Dan seorang suami dibutuhkan seperti itu. Kenapa? Karena istri merasa tenang ketika suami bertanggung jawab. Sekalipun dia hanya mampu memberikan makan sepiring nasi setiap hari, istri bahagia karena suami bertanggung jawab. Istri senang ketika yang memberikan makan ini tangan suaminya sepiring nasi. Mungkin tidak mengenyangkan, tapi itu kebahagiaan bagi keluarga. Kenapa? Karena ini hasil jeripayah suamiku. Daripada istri yang pergi sendiri, keluar sendiri, nyari sendiri, dia dapat uang banyak, tapi tidak bahagia sama sekali. Kenapa? Bahkan dia sombong. Dia akan berkata, "Oh juga aku bisa bersenang-senang dengan laki lain. Ngapain aku dengan suamiku? Suamiku nggak bisa ngasih nafkah. Aku bisa kok jadi nafkah." Makanya ini suami yang baik ketika dia membatasi istrinya. Jangan sampai istri dia sekalipun dia cerdas, tapi bukan kemudian dia dilepaskan begitu saja. Tidak. Dia boleh berkarya, boleh berkreasi sepanjang tidak bertentangan dengan tugas rumah tangganya. Kapan saja suami membutuhkannya, dia siap untuk menghadir di depannya. Makanya kata Allah apa? Salah satu prinsip keluarga sakinah adalah litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi antara salah satu kebesaran Allah SWT, bukti kebesaran Allah SWT bahwa Allah telah menciptakan berpasang-pasangan suami istri, saling mencintai, saling menyayang. Satu tujuan, apa kata Allah? Litaskunu ilaiha. Ketika suami capek, suami dan anak pulang kerja, dia kembali ke rumah ketemu istri. Tapi ketika pulang ke rumah istri tidak ada, ini masalah. Hakikat hidup harus ada. Makanya suami istri diam di rumah kata Allah. Wa qarna buyutikunna. Nah, pekerjaan istri, kecerdasan istri digunakan di rumah dengan bisnis online. Silakan. Itu penghasilan dia, itu harta dia. Suami tidak boleh otak-atik. Jika istri punya penghasilan kekayaan di rumah dengan caranya dia, silahkan, itu keberkahan. Tapi kalau istri mau sedekah sama suaminya, mau sedekah untuk keluarganya, silahkan itu sedekah dia, tapi bukan wajib. Itu pahala tambahan bagi istri karena dia dengan kekayaannya bisa berbagi untuk kebutuhan keluarganya. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan, Pak Ustadz, apa hukum berkorban melalui online? Jadi dia mewakilkan ke lembaga kurban agar dia melaksanakan ibadah kurbannya. Ya nggak apa-apa. Yang penting niat Anda. Nah, begitu kita mentransfer, maka kita niatkan bahwa ini ibadah kurbanku untuk aku. Maka ACT akan melaksanakan ibadah kurban Anda sebagaimana yang Anda niatkan. Kita telah disediakan untuk mendapatkan lembaga yang amanah. Segera tunaikan kurban Anda secara langsung maupun melalui transfer online di globalkurban.com. Labaik, berkurban terbaik bersama Global Kurban ACT. Semoga Allah berkahi.